مثل ما تعرف هذه بطولة مهمة، والحمد لله احنا أول مرة نستضيف بطولة مثل هالنوع. فلوس يا رب، فلوس 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 يا رب، فلوس يا رب، فلوس. Jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingi atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain, dan lihat aja akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke? Kalau wasitnya dari Timur Tengah. Gerakan supporter Indonesia tak bisa dibendung lagi. Sejumlah media Arab kaget lihat amukan fans Garuda. Breaking news, wasit Ahmed Alkaf resmi kena hukuman usai rampok kemenangan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain dibuat kaget. Amukan warganet belum mereda. Google Maps negara Bahrain jadi sasaran. Breaking news, cedera tak kunjung sembuh. Jordi Amat akhirnya dipulangkan timnas Indonesia dari Cina. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akhir-akhir ini sejumlah media Timur Tengah menyoroti amukan supporter timnas Indonesia terhadap wasit Ahmed Alkaf yang dinilai kontroversial. Seperti yang diketahui, Ahmed Alkaf menjadi wasit yang memimpin laga Bahrain kontra timnas Indonesia. Wasit asal Oman itu menjadi sorotan karena dinilai mengambil sejumlah keputusan kontroversial yang cenderung merugikan timnas Indonesia. Tak terima dengan keputusan wasit Oman itu, PSSI pun melayangkan surat protes resmi kepada AFC dan FIFA. Di sisi lain, netizen Indonesia juga ikut melakukan pergerakan di media sosial, termasuk mereport akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Bahrain dan Ahmed Alkaf. Sejumlah supporter timnas Indonesia itu mengutarakan rasa kecewa terhadap wasit asal Oman tersebut di berbagai jejaring media sosial. Bahkan tak jarang ada yang membuat unggahan berisi ancaman dan penyebaran data pribadi dari wasit tersebut. Aksi protes yang dilakukan netizen Indonesia ini lantas menjadi sorotan bagi sejumlah media Arab. Salah satu media Arab yaitu Quora menyebut jika amukan dan reaksi dengan berujung ancaman belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pemberitaannya bahkan Quora memberikan judul ketika sepak bola berubah menjadi ancaman pembunuhan. Media Arab itu juga menyinggung aksi penyebaran nomor telepon wasit itu diikuti dengan ancaman pembunuhan. Media Arab itu juga mengungkapkan jika netizen Indonesia memasang sejumlah foto Ahmed Alkaf di jalanan-jalanan Jakarta yang menuntut penangkapannya. Media Arab lainnya, SA24 juga ikut menyoroti amukan netizen Indonesia terhadap wasit Ahmed Alkaf. SA24 menyoroti terkait netizen Indonesia yang ingin menangkap wasit asal Oman itu baik dalam keadaan hidup atau mati. Wasit Ahmed Alkaf resmi menerima hukuman usai disebut-sebut merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Ya, FIFA akhirnya memberikan tindakan tegas kepada pengadil asal Oman tersebut. Dirinya tidak mendapatkan izin untuk memimpin laga Al Ain versus Al Hilal di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025. Kabar ini sudah meluas di sejumlah media Oman. Tak diizinkannya Alkaf lantaran kasus yang ia alami sangat mengguncang jagat maya. Media lokal maupun internasional ikut mengecam aksi tersebut. Namun, hukuman tersebut disinyalir bukan akhir dari semua hukuman yang diterima wasit asal Oman tersebut. Ahmed Alkaf diprediksi bakal menerima hukuman yang lebih berat jika AFC bersikap objektif. PSSI sudah mengajukan protes keras kepada AFC maupun langsung ke FIFA terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu lebih lama. Karena itu, menarik menanti hukuman yang akan diberikan AFC dan FIFA kepada Ahmed Alkaf. Hukuman terberat yang mungkin dialami oleh Alkaf adalah tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola selama seumur hidup. Kekecewaan warganet tanah air tampaknya belum mereda setelah keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Terbaru, Google Maps di negara Bahrain berubah nama menjadi AFC Mafia yang diduga dilakukan oleh warganet tanah air buntut perlakuan tak adil yang diterima timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kini sudah melakukan persiapan jelang menghadapi Cina. Namun sebelum itu, timnas Indonesia bernasib kurang beruntung lantaran kemenangan di depan mata atas Bahrain justru sirna pada menit akhir.
Sontak saja, kegagalan timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain membuat banyak supporter geram. Mereka bahkan melampiaskannya di media sosial. Sederet makian hingga cacian tak luput menghujani media sosial wasit Ahmed Alkaf di kanal AFC hingga akun Instagram Federasi Sepak Bola Bahrain. Belum lama ini, Federasi Sepak Bola Bahrain menerbitkan rilis yang menyebut bahwa situs resmi dan media sosial tim mendapatkan serangan cyber dari pihak tertentu. Akun media sosial dan situs resmi Asosiasi Sepak Bola Bahrain menjadi sasaran berbagai upaya peretasan yang menyebabkan peretasan akun beberapa karyawan dan gangguan layanan. Akun media sosial pemain tim nasional juga menjadi sasaran upaya peretasan selain banyak komentar yang menyinggung dan tidak pantas, tulis BFA. Tak lama setelah BFA mengonfirmasi jika mereka menerima upaya peretasan, tiba-tiba saja viral di media sosial kalau Google Maps dari negara Bahrain berubah menjadi AFC Mafia. Hal tersebut diduga dilakukan oleh warganet Indonesia yang meluapkan amarahnya dengan mengubah nama sejumlah kota di negara Bahrain. Sejumlah jalan hingga lokasi di pusat kota Bahrain seperti perkantoran, hotel, serta restoran berubah nama menjadi AFC Mafia, diikuti oleh rating yang turun drastis. Rata-rata rating dari lokasi di Google Maps negara Bahrain tersebut hanya 1 dari 5 bintang dengan sejumlah komentar hujatan dari warganet Indonesia. Bukan cuma itu, gambar yang tertera di objek Google Maps negara Bahrain tersebut juga berubah menjadi foto wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Hingga video ini dibuat tadi sore, perubahan nama sejumlah tempat di negara Bahrain yang dilakukan warganet Indonesia di Google Maps belum kembali ke kondisi semula. Bek timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan tak akan tampil saat melawan Cina pada Selasa mendatang. Jordi Amat dipastikan mengalami cedera dan tidak akan tampil untuk timnas Indonesia melawan Cina pada Selasa besok. Hal ini dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumarji saat berbincang di program Kabar Siang TV One. Sebelumnya, kondisi dari bek 31 tahun itu memang masih terus dipantau lantaran cederanya kambuh saat laga melawan Bahrain. Perlu saya sampaikan kalau seluruh pemain kondisinya bugar dan baik kecuali Jordi Amat. Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin lawan Bahrain, ujar Sumarji. Jordi Amat sendiri sudah mengumumkan bahwa ia mengalami cedera saat laga lawan Bahrain. Ia diganti di awal babak kedua oleh Rizky Ridho. Pada hari ini sudah diputuskan Jordi Amat dipastikan belum pulih dari cedera. Jordi juga akan dipulangkan ke Malaysia untuk kembali ke klubnya Johor Darul Ta'zim. Ia akan melanjutkan proses pemulihan di klubnya. Tim dokter juga sudah mengonfirmasi bila mantan bek Swansea City itu tidak bisa berlatih hari ini dan besok untuk pertandingan. Dengan kepulangan Jordi Amat ke JDT, skuad timnas Indonesia berkurang 1 pemainnya menjadi 26 pemain. Timnas Indonesia akan menantang Cina pada Selasa dengan kekuatan 26 pemain. Namun nantinya akan ada 3 pemain yang tidak masuk skuad pertandingan karena sesuai regulasi hanya ada 23 pemain yang bisa didaftarkan.